disiapkan KM-nya. Duduknya rapi. Siap. Mari kawan-kawan sebelum belajar membaca doa. Membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Disalam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca atau tadarus surah Al-Ikhlas. A'udzu. Baiklah anak-anak, setelah itu sebelum membahas materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat atau tahu tentang materi yang telah kita bahas yang telah lalu? Masih? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Untuk pelajaran yang selanjutnya adalah mengenai haji wada dan fathul Makkah. Apakah kamu tahu apa yang dinamakan fathul Makkah? Makkah itu adalah kota. Haji itu salah satu tempat melaksanakan ibadah karena termasuk pada rukun Islam yang kelima. Rukun haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Seorang muslim tentunya kita harus mengetahui, mempelajari sejarah kebudayaan Rasul, yaitu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathul Makkah dan haji wada, karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang harus kita pelajari bersama dan patut kita ambil hikmahnya. Namun sebelum kita mempelajari materi ini, Bapak akan memberi gambaran terlebih dahulu mengenai cakupan materi Fathul Makkah dan haji wada. Sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah dan haji wada, sekaligus hikmahnya. Sebelum itu akan ditampilkan pertanyaan mengenai pemahaman kalian mempunyai janji dengan teman. Pernahkah kalian mempunyai janji dengan teman? Pernah. Bagaimana pengalaman kalian ketika memiliki janji dengan teman? Pak? Gimana? Kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak ditepati. Bagaimana jika perjanjian itu tidak ditepati? Kamu punya janji, kemudian tidak ditepati, gimana rasanya? Hah? Apakah rasanya sedih? Terus? Sakit hati? Atau marah? Hilang kepercayaan terhadap orang lain. Jadi pertanyaan tadi anak-anak sangat berhubungan berarti dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan ini, yakni tentang peristiwa Fathul dan haji wada. Maka dari itu Bapak akan menampilkan pena ini mengenai haji wada dan Fathul Makkah. Gambar. Terus lagi tuh, yang dua. Gambar orang. Gambar yang banyak. Orang sedang melaksanakan ibadah haji. Gambar yang selanjutnya sedang menghadiri Ka'bah. Sedang depan.
hasil pengamatan adalah seperti adanya orang yang mau berperang di kota namun tidak terlihat berkelahian. Jadi hanya seperti gabungan saja. Dari hasil pengamatan gambar tersebut melihat adanya seperti ibadah haji yang dilakukan oleh sekelompok orang, namun dengan berpakaian yang bukan semestinya orang-orang zaman sekarang. Baiklah anak-anak, bahwasanya memang dulu di zaman Rasulullah terjadi peristiwa penaklukan kota Makkah atau Fathul Makkah. Namun penaklukan bukanlah berupa peperangan yang menimbulkan kerusakan ataupun korban jiwa. Penaklukan ini hanya berupa pengampunan kota Makkah, dalam arti kota Makkah dikelilingi oleh pasukan muslim dari setiap sudut kota. Dan ini dilakukan hanya untuk menggetarkan penduduk kota Makkah. Adapun untuk kegiatan ibadah haji, benar sekali itu adalah merupakan praktek ibadah haji yang dilakukan oleh Rasul bersama pengikutnya, orang-orang muslim. Pada materi ini kita akan mempelajari faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah dan Haji Wadah. Baik, langsung saja kita akan mempelajari terjadinya Fathul Makkah. Penyebab atau peristiwa Fathul Makkah, sebab terjadinya Fathul Makkah utamanya adalah datang dari kaum Quraisy, yakni melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pada salah satu perjanjian Hudaybiyah adalah menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Sebenarnya Rasulullah telah mengirim utusan kepada orang kaum Quraisy Mekah untuk menyelesaikan secara damai dengan berbagai pilihan. Namun mereka malah memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati sebelumnya, tetap memerangi kaum Musa yang merupakan bagian dari sekutu muslim. Fathul Makkah dalam bahasa Arab, peristiwa ini disebut dengan Fathul Makkah, yakni menaklukkan kota Makkah, atau terbentuknya kota Makkah terjadi pada tahun 6030 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Peristiwa ini terjadi sebagai sikap Rasul di pilihan orang kaum yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah dan tetap memerangi kaum Musa dari sekutu muslim, sehingga membuat Rasul bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy dengan menyiapkan pasukan yang terkumpul sebanyak 10.000 orang dalam waktu yang singkat. Itu secara singkat ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju ke kota Makkah dengan semangat dan tekad yang sangat kuat bahwa komando Rasul. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasul tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasul dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat besar. Islam ada di mana-mana. Islam ada di mana-mana. Rasul membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Mereka masuk ke kota Makkah, sehingga seperti terkepung dari segala penjuru. Cara seperti ini membuat orang kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan Rasul dan para sahabat. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Makkah dengan semangat dan tekad yang sangat kuat. Di bawah komando Rasul. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasul tidak akan memerangi orang kaum Quraisy.
Rasul dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada orang kaum serta memberikan pembuktian bahwa Islam Madinah berkembang sangat besar. Sangat besar. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Bagian utara, selatan, barat, dan timur. Diiringi dengan bacaan takbir membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasul dan para sahabat memasuki kota Makkah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Itu yang namanya Islam. Islam itu damai. Peristiwa tersebut dinamakan Fathul Makkah. Dan itu terbukanya kota Makkah. Kaum muslimin, sebuah peristiwa menaklukkan kota Makkah tanpa adanya pertikaian, peperangan yang dinamakan Fathul Makkah. Faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah diantaranya adalah sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat keamanan di sekitar kota Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasul. Terus dia menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Rasul mengumumkan 3 hal. Yang pertama, tadi siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. 2, Siapa yang masuk ke rumah maka dia akan memperoleh keamanan. 3, Siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Dan siapa yang tinggal di rumah menutup pintunya maka dia akan mendapatkan keamanan. Penjelasan selanjutnya adalah haji wada. Haji wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Dia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dengan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Para sahabat juga teringat pada suatu riwayat bahwa ketika Quran surah An-Nasr diturunkan bunyi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang dengan kau. Lihat manusia dengan berduyun-duyun memasuki agama, bertasbihlah memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Adalah arti surah An-Nasr. Para sahabat Nabi mendengar ayat itu, mereka menangis terseduh-seduh waktu ditanya kepada mereka, kenapa menangis? Mereka menjawab, kenapa? Waktu turunnya wahyu itu berarti saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Telah dekat dan pertolongan Allah telah datang. Telah datang, kaum muslimin telah mendapat kemenangan yang bernilai dalam membebaskan kota atau yang dikenal dengan Fathul Makkah, yang dinamakan Fathul. Haji wada adalah? Hah? Haji yang dilakukan oleh pada tahun 10. Anak-anak sekalian, coba isi kertas pelajaran sudah selesai, maka kita akan tutup dengan memberi salam. Silakan KM siapkan dulu.